Rusia harus memutar otak pasca sekutu yang telah ia bantu selama bertahun-tahun, yakni Suriah di bawah kepemimpinan Bashar al-Assad dilengsarkan oleh kelompok oposisi. Rusia masih butuh Suriah untuk mempertahankan posisinya di Timur Tengah dan melancarkan kepentingannya. Salah satunya dengan menjaga fasilitas terpenting mereka, yaitu infrastruktur militer di Suriah, termasuk pangkalan militer. Melihat situasi dan tujuan itu, ada berapa dan bagaimana nasib pangkalan militer Rusia di Suriah setelah kelompok oposisi mengambil alih kekuasaan? Selama ini, Rusia memanfaatkan dua pangkalan militernya di Suriah untuk mengamankan posisinya di Timur Tengah. Pertama adalah pangkalan Angkatan Laut Tartus di Mediterania yang dibangun di era Uni Soviet. Dan kedua adalah pangkalan udara di Humaimim yang baru dibangun pada tahun 2015. Dua pangkalan itu adalah satu-satunya pos militer Rusia bekas Uni Soviet yang berada di luar Moskwa. Meski telah berlalu puluhan tahun, namun kedua pangkalan tersebut memiliki andil yang besar dalam melancarkan kepentingan Rusia di Afrika dan Timur Tengah. Selain itu, pangkalan tersebut juga digunakan oleh Rusia untuk membantu rezim Assad mempertahankan kekuasaannya dari serangan kelompok oposisi. Pakar pertahanan yang pernah bekerja di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa alias ECFR, Gustav Gressel, melaporkan ada sejumlah aktivitas pesawat angkut yang nampak mondar-mandir di Humaimim. Meski demikian, Rusia belum mengonfirmasi apakah pesawat angkut itu memang bertujuan untuk mengevakuasi militer Rusia dari Suriah atau tidak. Aktivitas militer juga nampak di pangkalan Angkatan Laut Tartus. Gustav menyebut ada sejumlah manuver yang dilakukan oleh kapal-kapal Rusia meski tak terlalu jauh dari pangkalan Tartus. Kira-kira apa yang akan dilakukan Rusia untuk mempertahankan kedua pangkalan militer penting itu? Menurut Gustav, besar kemungkinan Rusia akan mempertahankan kedua pangkalan militernya itu. Salah satunya adalah dengan berupaya membangun kesepakatan dengan kelompok oposisi, terlepas dari riwayat dan kedekatan Rusia dengan rezim Assad. Ada sejumlah hal dan alasan yang mendukung dugaan Rusia akan tetap mempertahankan pangkalan militernya di Suriah. Pertama, karena pangkalan Laut Tartus berperan besar bagi militer Rusia ketika mereka akan mengerahkan pasukan ke Mediterania. Hal itu disampaikan oleh sejarawan militer Kolonel Markus Reisner. Sementara, kalau pangkalan udara di Humaimim memang sama-sama penting, namun tidak sekrusial pangkalan Laut Tartus. Karena pangkalan Humaimim sebelumnya digunakan untuk melancarkan serangan ke kelompok oposisi. Namun, karena sekarang rezim Assad telah lengser dan kelompok oposisi mengambil alih kekuasaan, maka Rusia tak perlu lagi melancarkan serangan seperti sebelumnya. Meski demikian, Rusia tak akan tinggal diam jika ada pihak yang berani mengobrak-abrik pangkalan militernya. Для нас имеет безопасность всех российских граждан, находящихся на территории сирийского государства, а также неприкосновенность российских объектов и представительств, дипломатических, военных и других, в том числе имеющих отношение к деятельности отечественных компаний и организаций. Исходим из безальтернативности соблюдения международно-правовых норм, регулирующих статус и деятельность российских учреждений на территории Сирии. Kedua, ambisi Rusia mempertahankan pangkalannya nampak dari gerak-gerik mereka dalam mengangkat dialog soal kelompok oposisi Hayat Tahrir al-Syam alias HTS. Rusia dianggap mulai melunakkan nada bicara mereka terhadap HTS usai kelompok oposisi itu memenangi perjuangan mereka. Dulu, Rusia selalu menyebut HTS sebagai teroris. Namun, belakangan Rusia mulai mengubah penyebutan HTS sebagai pasukan pemberontak. Bahkan sebelum Assad dilengsarkan pun, Rusia disebut mulai berubah menjadi lebih sopan terhadap HTS. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova pun mengakui kemenangan kelompok oposisi dengan menganjurkan agar Suriah membangun pemerintahan yang inklusif. Выражаем солидарность с сирийским народом, с которым Россию исторически связывают дружественные отношения. Мы искренне желаем, чтобы сирийский народ успешно преодолел все возникающие вызовы, сложности, проблемы и подтверждаем нашу принципиальную позицию в поддержку суверенитета
единства и территориальной целостности Сирии. Выступаем за скорейшее налаживание инклюзивного политического процесса, который должен осуществляться самими сирийцами на платформе, на путях широкого национального диалога. Lantas, apa yang akan dilakukan Rusia untuk mempertahankan pangkalan militernya? Menurut pakar politik Mark Galeotti, besar kemungkinan Rusia akan mencoba melakukan kesepakatan dengan HTS. Walau HTS didukung oleh Turkiye, namun bukan berarti Rusia ingin membangun proksi bersama Ankara. Karena yang diinginkan Rusia adalah hubungan persekutuan dengan HTS terlepas dari kedekatan kelompok itu dengan Turkiye. Sementara dari sisi HTS, tawaran Rusia tentu tak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, ini adalah kesempatan bagi HTS untuk melakukan diversifikasi dengan tidak terlalu bergantung pada Turkiye. Ditambah, Rusia merupakan salah satu mitra dagang utama Suriah. Tentu, HTS harus tetap berkomunikasi dengan Rusia jika ingin membangun pemerintahan yang baru. Akan tetapi, belum tentu juga HTS segera mengiyakan tawaran Rusia dan membiarkan kehadiran Moskwa di Suriah untuk jangka panjang. Terlebih karena Rusia saat ini tengah memberikan suaka politik bagi Presiden Bashar al-Assad dan keluarganya di Moskwa. Kemungkinan Rusia akan mengubah kebijakan luar negeri mereka, membangun dialog dengan Iran, dan mencoba membuat kesepakatan dengan HTS. Практически в круглосуточном режиме работает. Вот сегодня очередной раз заседал оперативный штаб Министерства иностранных дел по обеспечению безопасности российских граждан в Сирии. Вырабатываются соответствующие решения. Российская сторона находится в контакте со всеми, со многими. Сейчас про слово «все» говорить невозможно, потому что сложно там даже идентифицировать все политические силы, но со многими политическими силами для реализации, еще раз говорю, вопросов и целей, связанных с безопасностью наших граждан, наших объектов, ну и в целом для, так сказать, выстраивания взаимодействия с силами, которые сейчас приходят к власти в Сирии. Apapun akan Rusia lakukan untuk mempertahankan kekuatan dan posisinya di Timur Tengah. Jika upaya Rusia gagal meninggalkan Suriah dan mencari sekutu lainnya di Timur Tengah jadi satu-satunya jalan. Salah satu negara yang kerap disebut-sebut menjadi bakal calon sekutu Rusia adalah Libya. Sebab Rusia memiliki hubungan baik dengan Jenderal Khalifa Haftar, salah satu diktator yang menguasai setengah dari Libya. Ditambah, Rusia juga pernah mengirim tentara bayaran dari grup Wagner untuk berperang bersama pasukan Khalifah. Selain Libya, ada pula Mali dan Sudan. Meski demikian, siapapun sekutu baru Rusia, tak ada negara yang diduga bisa menggantikan Suriah. Terlepas dari siapapun pemimpin Suriah saat ini, Rusia tak bisa kehilangan pangkalan militernya hingga menggoyang kekuatan yang sudah mereka bangun di Timur Tengah. Bagi Rusia, membangun dialog dengan HTS sebagai pemimpin Suriah yang baru adalah hal yang harus diupayakan untuk mempertahankan pangkalan militer mereka. Sementara bagi HTS, kerjasama dengan Rusia menjadi kesempatan untuk mengurangi ketergantungan pada Turkiye. Sebuah situasi yang saling menguntungkan bagi Rusia dan HTS. Akankah Rusia dan HTS bisa membuka dialog bersama dan menjalin kerjasama ke depannya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.